Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang data mining. Ini adalah mata kuliah yang di mana di dalamnya terdapat tentang bagaimana kita menggali, mengumpulkan, mengcrawling sebuah data menjadi nanti akan dihasilkan sebuah informasi yang memiliki value, seperti itu ya. Next-nya tentunya akan berkaitan dengan sistem mendukung keputusan, kemudian intelijensia buatan, mesin learning gitu ya, dan yang lainnya seperti itu. Oke, di pengantar kali ini adalah terkait dengan kontrak perkuliahan. Yang pertama adalah praktikum, karena nanti next setelah UTS kita akan praktikum, ada tugas atau post test untuk istilah di mata kuliah ini, UTS dan UAS. Nah, presensi itu tentatif. Kemudian referensi buku, jurnal. Nah, ini banyaknya yang digunakan adalah dari jurnal sebetulnya. Nah, ini adalah beberapa referensi yang bisa Anda gunakan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, nah ada beberapa secara teknis untuk format penamaan untuk tugas, untuk post test atau ujian. Silahkan Anda lengkapi dengan NIM, nama lengkap, kelas, dan jenis isiannya. Jadi kalau tugas misalnya, stripnya adalah tugas, seperti itu, jawaban UAS. Nah ini jika esai atau merupakan studi kasus, seperti itu. Teknis perkuliahan, nah di sini kita bisa menggunakan LMS, ada mobile, ada Zoom atau Google atau grup WhatsApp jika diperlukan, seperti itu. Karena ini terintegrasi ya, supaya mudah untuk komunikasi. Nah, berbicara data mining, tadi kaitannya adalah kita dengan business intelligence, seperti itu ya. Nah, tentunya yang perlu diperhatikan adalah ada piramid yang memang di mana semakin ke atas itu sebetulnya mengerucut untuk mengambil sebuah keputusan, end user. Tentunya di bawahnya ini fungsinya fungsi siapa? DBA, database administrator, seperti itu ya. Maka sebetulnya di basis data Anda sudah memahami bahwa apa itu database administrator, tentunya admin yang mengelola tentang database. Di dalamnya ada apa? Tentunya tadi berbicara tentang sumber data. Sumber data ini tentunya bisa dari database, mengumpulkan semua datanya, bisa dari web, karena web juga nanti ada tentang web mining, seperti itu ya, text mining, kemudian sentiment mining, dan yang lainnya. Kemudian dari paper, itu juga bisa kita ambil datanya, karena sekarang berbicara paper atau jurnal ilmiah, itu sebetulnya sudah menggunakan metode-metode data mining. File, web, atau data eksperimen, nah ini juga bisa. Jadi Anda melakukan percobaan, misalnya berbicaranya pattern atau pola, atau misalnya percobaan sentimen dan yang lainnya, itu pun bisa seperti itu ya. Nah, nantinya akan apa? Si sumber data ini tentunya dia tidak bersih gitu ya. Logikanya adalah pada saat Anda menambang emas, emas itu tidak bisa langsung digunakan. Begitu ya ilustrasinya. Maka emas itu seolah-olah harus apa? Harus dipraproses. Praprosesnya seperti apa? Nah, nanti tergantung dari datanya. Maka next, praproses ini tentunya bisa berbicaranya ada integrasi. Nah, berbicaranya di dalamnya ini ada data warehouse tadi ya. Berbicara tentang preprocessing bisa jadi menggabungkan dari semua datanya. Kemudian next adalah eksplorasi data. Nah, berbicara eksplorasi data ini tentunya berbicaranya ada statistical summary-nya. Query-nya seperti apa nih? Oh, saya mau menampilkannya kurvanya naik. Oh, saya mau menampilkan yang naik saja, yang turun saja, atau yang fluktuatif atau reportingnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah penemuan informasi. Nah, disinilah dinamakan dengan analisis, gitu ya. Analisisnya apa? Terkait data. Kemudian next, berbicara bisnis intelijensi, tentunya di sini masuknya adalah ke teknik data mining tadi, yaitu berbicara visualisasi. Next-nya tentunya untuk apa? Supaya mudah untuk mengambil keputusan, seperti itu ya. Nah, ini adalah istilahnya tentang kaitan tadi berbicara bagaimana mengerucutnya sebuah data mining dan business intelligence untuk sebuah pengambilan keputusan untuk setiap end user-nya. Seperti itu ya. Tentunya semakin mendukung. Seperti itu ya, kurvanya seperti ini. Nah, data mining ini tentunya multidisiplin, tidak bisa berdiri sendiri. Maka diawali dengan adanya statistik, dengan adanya algoritma. Teknologi database-nya seperti apa? Visualisasi ilmu lain itu misalnya apa? Kalau berbicara data mining berarti kaitannya informatika dengan biologi, berarti nanti muncullah bioinformatika. Seperti itu. Kemudian di dinas sosial dan yang lainnya itu sebetulnya bisa diolah datanya menggunakan data mining, maka ini bisa diterapkan sebetulnya di istilahnya multidisiplin ilmu seperti itu. Apakah bisa di dinas pertanian? Bisa gitu ya. Apakah bisa misalnya di dinas peternakan? Bisa. Nah, itu juga menjadi sebuah
hal yang baru gitu ya, bahwa oh iya ini sebetulnya multidisiplin ilmu, keterkaitan dari berbagai bidang. Machine learning. Nah, ini nanti algoritmanya yang digunakan, pendekatannya apa? Mau supervised, mau unsupervised. Nah, kalau berbicara database-nya mau SQL atau non-SQL, seperti itu kan ya. Kemudian ada pattern-nya, bagaimana kita mengidentifikasi polanya, seperti itu ya. Maka dikatakan di sini, berbicara data mining itu multidisiplin ilmu. Mengapa tidak biasa saja analisisnya, nggak usah pakai data mining? Yang pertama adalah jumlah data yang sangat banyak. Berdasarkan beberapa penelitian, 2005 itu sudah berjuta-juta data di media sosial. Terbayang 5 tahun terakhir ini berapa banyak data yang memang ditampung di media sosial saja, di website gitu ya, pokoknya di dunia digital. Nah, karena itulah datanya bukan hanya segiga, 2 giga, bahkan sudah tera seperti itu. Dan dimensinya juga sudah sangat besar, multi gitu ya. Kemudian ribuan filenya. Contohnya apa? Media sosial, setiap orang mungkin jarang yang punya satu, pasti nge-linknya ke banyak. Anda buat status satu, bisa nge-link ke semua media sosial Anda, seperti itu ya. Berarti terbayang dimensinya seperti apa. Datanya kompleks, karena aliran datanya sekarang, oh ada smart home, smart city, menggunakan sensor. Nah, aliran data sensor itu sebetulnya kompleks, karena nanti ada segi hardware dan software-nya harus terintegrasi. Data terstruktur, bisa tadi social network, media sosial, multilink data, dan yang lainnya. Sampai nanti berbicaranya berbasisnya multimedia, teks, web, spasial. Makanya muncullah spasial, berarti data miningnya spasial. Kemudian multimedia, gitu database-nya, maka di sini pun diolahnya nanti menganalisis data miningnya multimedia. Teks berarti teks mining, web mining, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya data mining tentunya kita harus lihat dari sudut pandang apa. Yang pertama data. Datanya seperti apa gitu ya jenisnya. Relasional kah, multimedia, object oriented, spasial, teks dan yang lainnya. Nah, berbicaranya naik pengetahuan yang akan ditambangnya. Nanti mau seperti apa ke depannya? Mau karakteristik, mau diskriminasinya, mau asosiasinya, mau klasifikasinya gitu ya. Trennya mau seperti apa, outlier, pecilannya seperti apa. Nah, tentunya itu yang nanti akan digali gitu ya. Kenapa harus menggunakan data mining? Kita lihat dari sudut pandang itu. Tekniknya, database, OLAP, machine learning, statistik atau visualisasi gitu ya. Berarti kalau berbicara database kita query-nya seperti apa? Statistik berarti korelasi, linearitasnya seperti apa. Kalau machine learning berarti pendekatannya nih. Tadi ada klasifikasi, kemudian ada clustering dan yang lainnya. Penerapannya mau di mana nih gitu ya, mau di bank, mau di analisis kejahatan karena berbicara forensik itu sudah banyak sekali, biodata mining tadi berbicaranya bioinformatik gitu ya, text mining, web mining dan yang lainnya sebetulnya. Nah, tadi saya ilustrasikan bahwa seolah-olah menghasilkan nanti emas yang sangat bermanfaat, memiliki value seperti itu ya. Maka tahapannya bisa kita identifikasi dari mulai apa? Tentunya dari mulai database, kemudian nanti next gitu ya, melalui proses-proses yang akhirnya nanti akan menjadi sebuah data yang sangat berharga atau memiliki value. Nah, ini yang akan kita bahas terkait dataset, praproses, klasifikasi, atau misalnya di sini pendekatannya lah istilahnya ya, seperti itu. Database, statistik, analitik, dan evaluasi ini. Berbicara data mining berarti tidak lepas dari ini. Cuma berbicara klasifikasi nanti tergantung, mau clustering, mau klasifikasi, atau mau asosiasi, seperti itu. Nah, ini berbicara pengantar kuliah yang akan disampaikan selama 1 semester ke depan. Berbicara nanti kita akan bahas lebih dalam apa itu dataset, praproses, klasifikasi, sampai dengan evaluasi model, seperti itu. Nah, ini ilustrasi untuk clustering. Ini ilustrasi untuk klasifikasi yang akan kita bahas lebih lanjut seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan, bisa silahkan kirimkan di kolom chatnya. Untuk next pertemuan kita akan membahas tentang dataset. Apa itu data? Apa itu dataset? Seperti itu. Untuk pertemuan kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.